Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul audit pemasaran. Kepada teman-teman yang akan mempresentasikan, dipersilahkan. Pengertian audit pemasaran. Menurut Sukmen, audit pemasaran adalah suatu penelaahan yang sistematis, teoretikal, dan tidak memihak dari operasi pemasaran total. Sedangkan, menurut Kolter, audit pemasaran adalah suatu pengujian yang komprehensif, sistematis, dan independen, dan periodik dari suatu perusahaan, unit usaha, lingkungan pemasaran, strategi dan aktivitas dengan maksud untuk menentukan area masalah dan peluang serta merekomendasikan suatu rencana tindakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat audit pemasaran. Tujuan utama dari audit pemasaran adalah untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi oleh perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Sementara untuk manfaat yang diperoleh dari audit pemasaran ini, yaitu hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Setia Monoto, stambul C301-1877. Saya akan melanjutkan materi saya. Tahapan audit pemasaran. Yang pertama, audit pendahuluan. Yang kedua, ada review pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan. Dan yang ketiga ada pelaporan, dan yang terakhir keempat ada audit lanjutan. Sekian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu audit lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terbagi atas dua kelompok besar, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Yang pertama ada lingkungan mikro, terdiri atas kekuatan-kekuatan di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya dalam melayani pelanggannya. Yang kedua ada lingkungan makro yang merupakan kekuatan-kekuatan kemasyarakatan yang lebih luas yang mempengaruhi segenap lingkungan mikro perusahaan dan keputusan-keputusan strategis pemasaran. Audit strategi manajemen. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Proses manajemen strategis terdiri dari 9 tugas penting yang meliputi: pertama, merumuskan misi perusahaan; kedua, mengembangkan profil perusahaan; ketiga, menilai lingkungan eksternal perusahaan; keempat, menganalisis opsi perusahaan; kelima, mengidentifikasikan opsi yang paling dikehendaki; keenam, memilih seperangkat sasaran jangka panjang; ketujuh, mengembangkan sasaran tahunan; kedelapan, mengimplementasikan pilihan strategis; dan yang terakhir, mengevaluasi keberhasilan proses strategis. Untuk audit sistem pemasaran, audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi, perencanaan, dan pengendalian operasi pemasaran. Asal sumber-sumber informasi pemasaran dapat dikembangkan dari 3 sumber utama, yaitu yang pertama, dari catatan internal perusahaan. Untuk catatan internal perusahaan merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber di dalam perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan mendeteksi masalah serta peluang pemasaran. Yang kedua, dari intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran merupakan informasi harian tentang berbagai perkembangan yang terjadi pada lingkungan pemasaran. Informasi ini akan sangat membantu manajer dalam mengambil keputusan, terutama jika keputusan tersebut berhubungan dengan berbagai individu dan organisasi di luar perusahaan. Dan yang terakhir adalah dari riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik ke pemasok melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah dalam pemasaran. Terima kasih.
Langsung saja saya akan menjelaskan materi audit organisasi pemerintahan. Apakah tanggung jawab pemasaran harus ditanggung atau dibebankan kepada semua fungsi di dalam perusahaan? Jawabannya, tanggung jawab meningkatkan nilai pelanggan atau customer value yang menjadi pemicu kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, sehingga menjadi tanggung jawab semua bagian atau fungsi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian, apa tujuan dari organisasi pemasaran tersebut? Yaitu untuk membantu berbagai aktivitas pemasaran dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggannya. Organisasi pemasaran harus mampu menjadi prasarana yang andal dalam menata upaya pemasaran, menentukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang tepat dalam mencapai tujuan pemasaran tersebut. Di samping itu, untuk menjadikan berbagai program pemasaran berjalan secara efektif dan efisien, organisasi pemasaran harus mampu mengkoordinasikan 4 dimensi aktivitas pemasaran, yaitu fungsional, geografis, produk, dan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amin, Stabuk C30118151. Jadi saya akan menyambung pembahasan dari teman saya, yaitu audit fungsi pemasaran terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kebijakan produk, yang mana terbagi menjadi 3. Poin 1 produk inti, poin 2 produk aktual, dan poin 3 produk tambahan. Setelah itu poin kedua adalah kebijakan saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan jaringan organisasi yang menghubungkan produsen dengan pengguna atau konsumen. 3. Kebijakan harga. Kebijakan harga adalah uang yang dibebankan untuk sebuah barang atau jasa. Dan keempat adalah kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi, yang mana perusahaan harus mengkomunikasikan produk dan pelayanan yang disediakan kepada pelanggan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.